Halo, selamat datang di channel Sok Genius, channel yang membahas tentang alur cerita film. Sebelum lanjut, silahkan like, share, subrek. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kali ini kita akan mereview film yang agak ngeri-ngeri sedap, di mana ada adegan brutal dan adu jigong yang bercampur menjadi satu, yang berjudul The Babysitter yang dirilis tahun 2017. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur ceritanya. Film diawali dengan seorang remaja bernama Cole, di mana saat itu ia sedang ketakutan dengan suntikan vaksin di sekolahnya. Mungkin karena ia nggak tahu vaksin itu aman atau enggak ya. Cole yang penakut sudah terbiasa mendapat ejekan dan dibully di sekolahnya. Dan film The Babysitter pun baru dimulai. Kemudian dilanjutkan ketika Cole sedang pulang ke rumah. Saat dia sedang berjalan, muncul sekelompok anak bangor teman sekolahnya. Mereka yang selalu membuli Cole seperti biasa melakukan kebiasaan buruknya. Apalagi mereka tahu bahwa Cole masih diasuh seorang babysitter. Si petang yang merasa sudah dewasa, yang menurutnya culun dan tak tahu keindahan wanita, tapi rupanya lirikannya itu tidak diraukan oleh si Cole. Si petang pun menjadi marah. Dengan tarian kemenangan, si petang terlihat puas dengan kelakuannya tersebut. Lalu tiba-tiba, seorang wanita seksoi bernama B tiba-tiba muncul di hadapannya. B yang merupakan babysitter datang dan menjemput Cole, tapi ia begitu kesal saat melihat Cole diganggu. Kemudian B mengancamnya dengan kata-kata yang menggoda tapi sadis. Si petang yang ketakutan pun langsung ngacir bersama teman-temannya. Kemudian B pun segera mengantar Cole pulang ke rumahnya. Ketika dalam perjalanan, mereka membicarakan orang tua Cole yang sering keluar kota. Karena alasan itulah orang tua Cole selalu menyewa jasa B yang seorang babysitter. Pada saat itu, B terlihat sangat senang karena besok disewa lagi oleh orang tua Cole. Saking senangnya ia pun berkata, "Aku senang bisa mengasuhmu meski nggak dibayar sekalipun." Apakah ada batu di balik udang? Kita lihat saja nanti. Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah Cole, lalu dengan semangat B mengajak Cole berpesta besok malam. Bocah yang selalu ingin terlihat dewasa ini jelas senang mendengarnya. Apalagi saat ia melihat gunung tempat produksi susu milik B. Mereka yang terlihat sudah kompak pun akhirnya berpisah. Di keesokan harinya, Cole dan temannya yang bernama Melanie pergi ke sekolah. Lalu Cole mengatakan bahwa kedua orang tuanya akan pergi lagi. Cole pun merasa bahwa orang tuanya sengaja menjauhinya. Dengan polosnya Melanie berkata, "Jangan baper, palingan juga mereka lagi ngaduk semen di hotel. Karena kalau di rumah mereka takut diganggu sama kamu." Lalu Melanie pun jadi teringat dengan B. Ia pun menganggap mungkin saja B sering melakukannya di rumah Cole bersama pacarnya. Melanie pun menyuruh Cole untuk tidak tidur dan melihat apa yang dilakukan B saat malam. Mendengar perkataan temannya tersebut, tentu saja Cole jadi penasaran. Kemudian Cole berniat untuk melihat kebiasaan B saat malam hari. Ketika berada di sekolah, di seberang jalan dia melihat B sedang bersama laki-laki. Tapi entah pacar atau kenalan, keduanya terlihat bahagia ketika bersama. Cole yang belum pernah pacaran pun melihatnya. Kembali ke rumah, di sore itu kedua orang tua Cole sedang prepare untuk pergi keluar kota. Tak lama kemudian seseorang pun datang. Cole yang sudah tahu itu adalah B, ia pun terlihat sangat bersemangat untuk menyambutnya. Karena dia tahu kalau nanti dia akan bersama B si pengasuh seksualnya. Singkat waktu, orang tua B pun berangkat dan itu berarti pesta pun baru dimulai. Mereka yang udah kelelahan duduk rileks sambil curhat-curhatan, tapi dikarenakan malam sudah larut, B pun menyuruh Cole untuk tidur saja. Tapi rupanya pada saat itu Cole belum ngantuk. Kemudian B menawarkan minum tuak agar bisa tidur. Cole yang belum pernah mencobanya seolah tertantang dengan tawaran B. Padahal sudah jelas Cole akan melek untuk melihat apa yang biasa dilakukan B ketika malam hari. Seperti rencananya bersama Melanie. Lalu saat B mengambil minuman lagi, Cole langsung membuang minumannya karena dianggap minuman tersebut bisa membuatnya ngantuk. Kemudian dia bertingkah seperti orang yang baru pertama kali meminumnya. Singkat cerita, Cole sudah berada di kamarnya. Pada saat itu Cole menghubungi Melanie tentang rencana mereka tadi siang. Terlihat mereka sangat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh sang babysitter. Ketika sudah hampir jam 12, Cole mendengar ada orang yang masuk ke dalam rumahnya.
Karena penasaran, akhirnya Cole bergegas untuk memeriksanya. Ternyata B mengajak teman-temannya untuk bermain di rumah Cole. Terlihat beberapa Bondon dan teman laki-laki B sedang bermain botol-botolan. Seperti biasanya, permainan tersebut mengharuskan seseorang melakukan challenge. Sementara itu, Cole yang berada di lantai atas memperhatikan semua keseruan kakak-kakaknya di bawah. Pada saat itu, kebetulan B lah yang terpilih melakukan tantangan. Lalu temannya yang atlet menyuruh B untuk membagi jigong ke semua teman-temannya. Sementara Cole yang melihatnya malah menikmati pertunjukan itu. Lalu giliran si kacamata, dia malah terlihat gugup dan mengatakan bahwa ia merasa aneh dengan mereka. Masa sih baru kenal udah adu jigong? Rupanya pria berkacamata itu bukan pacar B, melainkan kenalannya yang diajak ke acara mereka. Akan tetapi B berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa niat B mengajaknya hanya untuk bersenang-senang saja. Lalu B dan pria tersebut pun akhirnya baku hantam pakai mulut. Tapi tiba-tiba, what the fuck? B dan teman-temannya membawa pria itu untuk dijadikan syarat ritual aneh. Cole yang dari tadi melihatnya tentu saja langsung syok melihatnya. Kemudian mereka mengambil darah segar yang mengalir deras dari pria tersebut. Tapi sialnya malah muncrat gak karuan dan mengenai si Maghrib. Melihat itu, B pun membantunya, karena ia tahu si Maghrib menginginkan dagangannya laris, makanya ia mengikuti ritual tersebut. Mereka juga terlihat senang karena menganggap semua keinginan mereka sebentar lagi pasti akan terwujud. Setelah mereka mendapatkan jatahnya masing-masing, B melihat ke sebuah buku keramat yang dia miliki, dan menurutnya buku tersebut bisa mengabulkan semua keinginan. Kemudian B mengatakan tinggal satu lagi syarat yang harus mereka dapatkan, yaitu darah dari manusia tak berdosa. Lalu B pun mengajak semua teman-temannya untuk mendapatkan darah dari Cole. Mendengar perkataan mereka, Cole pun tambah syok dan kabur. Cole yang berhasil masuk ke kamar langsung menghubungi polisi. Sambil menunggu bantuan polisi datang, ia mencari alat yang bisa digunakan untuk pertahanan. Lalu ia berusaha melarikan diri lewat jendela, akan tetapi ia tidak dapat menemukan tali untuk ia gunakan. Dan tiba-tiba, tepat pada waktunya, usaha kabur Cole tak diketahui B. Kemudian B pun mengambil darah segar dari Cole dengan sebuah jarum suntik. Terlihat Cole sangat kaget mendengar jarum suntik yang ia takuti. B yang menganggap Cole sudah tidur tak tahu bahwa minuman yang udah ia campur obat bius tak diminum oleh Cole. Dan Cole pun terlihat menahan sakit saat mereka mengambil darahnya. Setelah mereka berhasil mengambil darah, mereka pun langsung pergi dan kesempatan itu digunakan Cole untuk kabur dengan alat apa adanya. Tapi Cole akhirnya pingsan dari efek pengambilan darah tersebut. Hingga akhirnya, Cole ditahan B dan teman-temannya. Sambil ngebacot, Cole berusaha melepaskan ikatannya dengan pisau miliknya. Akan tetapi usahanya diketahui oleh mereka. Dan tiba-tiba polisi dari panggilan Cole datang. Terlihat mereka begitu panik. B pun marah karena Cole telah menghubungi polisi. Dan Cole pun berteriak minta bantuan. Tapi tiba-tiba, ya, si pria atlet pun menghujam polisi dengan tombak dan polisi yang satunya pun melakukan perlawanan. Sial bagi Ellison, tembakan si polisi akhirnya mengenai gunung tempat produksi susu mentahnya. Lalu saat polisi satunya sedang lengah, B pun melakukan perlawanan. Untuk kedua kalinya, si Maghrib lagi-lagi kesemprot. Akhirnya kedua polisi itu pun tewas.
Perkumpulan psikopat memang sangat berbahaya. Ellison yang tertembak gunungnya pun akhirnya berteriak histeris karena gunungnya telah rusak tertembak. Kemudian kesempatan bagi Cole untuk kabur. Hanya karena mobil-mobilan, si Maghrib pun akhirnya tewas dan si Cole lah yang dituduh membunuhnya. B pun langsung menyuruh teman-temannya untuk mengejar si Cole. Sontak Cole langsung kabur lewat jendela seperti sebelumnya. Akan tetapi, untungnya Cole tidak mendapat luka yang serius dan kemudian kabur ke gudang untuk mencari peralatan pertahanan. Dengan peralatan yang ia temukan, ia bergegas masuk ke kolong rumah. Saat berada di sana, ia melihat begitu banyak laba-laba dan jebakan tikus yang dipasang orang tuanya. Lalu ia segera bersembunyi di sana. Akan tetapi, Sonia yang juga mencari Cole merasa curiga dengan tempat tersebut. Karena penasaran, Sonia pun memeriksanya. Cole jadi merasa cemas, takut keberadaannya diketahui. Ketika Sonia sudah semakin dekat, seekor laba-laba berhasil mengalihkan perhatiannya. Tetapi panggilan dari si pria atlet membuat Sonia meninggalkan tempat itu. Sementara Cole yang takut dengan laba-laba berusaha menjauhkan makhluk-makhluk tersebut. Karena suara jebakan, Sonia pun yakin Cole berada di gundukan yang telah ia lihat. Wanita itu pun segera mendatanginya. Di saat itu pula, Cole segera menyiapkan rudal balistik antar benua yang ditemukan di gudang. Meskipun meleset, tapi ia berhasil keluar. Sementara rudal balistik yang belum meledak, kemudian dia langsung menutup kembali tempat itu dan kini Sonia pun terjebak di sana bersama rudal yang sebentar lagi akan meledak. Dan tiba-tiba, ya, akhirnya Sonia pun tewas. Tak lama kemudian si atlet yang mendengar suara ledakan langsung datang, tapi dia terlihat kagum dengan kepandaian Cole yang telah meledakkan temannya. Tapi Cole mengira ia akan dihajar oleh pria itu. Cole pun lari dan dia berusaha naik ke rumah pohon miliknya. Si atlet yang masih mengejar terus menyorakinya seolah ia menikmati pengejaran kepada Cole. Lalu Cole heran dengan si atlet yang sudah menghilang dan tanpa diduga si atlet sudah berada di belakangnya dan berniat membunuh Cole. Tapi ia tak sadar dengan kondisi rumah pohon yang sudah lapuk. Dan tiba-tiba, ya, si atlet pun terjatuh dan tercekik dengan tali yang berada di sana. Cole pun terlihat syok saat mengetahui pria yang mengejarnya mati mengenaskan. Rupanya B yang juga melihat kejadian tersebut langsung menembaki Cole. Ketika Cole berhasil ke rumah Melanie, Cole pun menceritakan apa yang baru saja ia alami. Melanie pun kaget saat mengetahui bahwa B adalah orang yang jahat. Kemudian B pun terlihat mendatangi rumah Melanie. Mereka pun bergegas sembunyi menuju ruangan lain. Terlihat mereka sangat ketakutan, terlebih orang tua Melanie sedang berada di luar kota juga. Sementara itu, B memeriksa setiap ruangan di rumah itu. Tapi untung saja mereka berhasil ke WC. Bukan untuk buang tapi Cole meminta maaf telah melibatkan Melanie ke dalam masalahnya. Kemudian Cole menyuruhnya untuk segera menghubungi polisi. Sementara ia akan menghadapi babysitternya yang kini menjadi seorang psikopat bondon. Melanie yang kagum dengan keberanian Cole mulai merasakan lope-lope dengan tetangganya itu. Mereka pun lantas adu jigong. Woi, masih kecil. Cole yang bersemangat setelah mendapat jigong segar segera bergegas keluar menantang babysitternya. Come and get me, B! Just you and me! Well, you're gonna get shined out! I'm right here!
Ketika kembali ke rumahnya, Cole heran saat melihat bekas pembunuhan yang sudah menghilang. Bahkan semua ruangan sudah kembali rapi dan sepertinya B sudah menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya. Kemudian ia menemukan buku keramat milik B, dan dari buku tersebut ia tahu bahwa mereka telah melakukan pengorbanan untuk mengabulkan semua keinginan mereka. Lalu tiba-tiba tanpa sengaja pukulan Cole mengenai tombol gunung dari Harrison. Harrison pun terlihat kesakitan dengan ulah Cole. Karena alasan tersebut, Harrison marah dan berusaha menghabisinya. Tanpa diduga, Allison mendapatkan pisau dapur. Melihat Allison bersenjata, sontak membuat Cole mencari senjata lain. Tapi sialnya, ya cuma dapat korek doang. Ketika Cole sudah terpojok, tiba-tiba B yang sudah menjadi psikopat dengan santuy menembak mati Allison. Senjata yang didapat dari polisi tadi membuat B semakin berbahaya. Kemudian Cole berusaha mengancam B dengan akan membakar buku keramat miliknya. Karena buku tersebut sangat berarti, B jelas tak mau ambil resiko. Sambil membujuk, ia berusaha menenangkan Cole yang sedang marah. Cole pun bertanya untuk apa darah yang diambil dari tubuhnya itu. Ia pun mengatakan bahwa darahnya akan dicampur dengan darah orang yang telah berkorban, dan jika sudah tercampur, ia akan menuangkan ke buku itu agar semua keinginannya dapat tercapai. Dan B pun menceritakan bahwa dulunya ia sangat penakut juga, tapi setelah melakukan ritual dari buku tersebut, ia menjadi sosok yang pemberani. Lalu Cole akhirnya paham bahwa selama ini ia telah dimanfaatkan oleh B. Dan karena alasan itu, Cole tidak terima. Kemudian ia membakar buku yang menurutnya telah menimbulkan banyak kematian. Melihat bukunya terbakar, B yang kaget bergegas memadamkannya. Sementara Cole yang berhasil kabur berusaha mengendarai mobil milik ayahnya Melanie. Cole yang penakut, culun, dan selalu menjadi bahan bulian teman-temannya kini berubah menjadi sosok pemberani dan segera melakukan aksi epiknya. Dan ya, akhirnya Cole berhasil melumpuhkan B. Saat Cole berhasil selamat dari kejadian itu, ia melihat B sudah tak berdaya. Lalu ia menghampirinya dan berkata bahwa awalnya ia sangat suka dengan B. Tapi setelah tahu bahwa dia adalah psikopat Bondon, Cole merasa dirinya telah dikhianati. Mendengar perkataan tersebut, B jadi terharu dan ingin kembali seperti saat sebelum kejadian tadi. Tapi rupanya Cole sudah tidak bisa menerima B lagi dan memilih pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, seperti biasa, kepolisian Bombay tiba di sana. Melanie yang berhasil memanggil polisi segera menghampiri Cole, di mana pada saat itu ia terlihat bangga dengan Cole yang kini menjadi seorang yang pemberani. Di saat itu pula, para bocah yang selalu membuli Cole juga ada di sana. Terlihat kedua teman si petang kagum dengan aksi Cole yang baru saja terjadi. Dan karena alasan tersebut, kedua bocah itu tak lagi mau menuruti kemauan si bos petang lagi. Tapi tiba-tiba, orang tua Cole yang dari luar kota langsung syok melihat apa yang baru dialami anaknya. Kemudian ketika orang tuanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Cole pun berkata, "Aku tidak perlu lagi babysitter." Kemudian seorang pemadam memeriksa keberadaan B yang terluka, dan ternyata B sudah menghilang. Dan dengan menghilangnya B, film Babysitter pun tamat.